kabarmu? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabarmu? Baik. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah, yang cerdas dan berakhlak mulia. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya, meskipun kita belum boleh bertatap muka dan diharuskan belajar dari rumah. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Neni dalam muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, supaya lebih semangat, kita tepuk PPK dulu yuk. Masih ingat kan bagaimana tepuknya? Bersama-sama dengan Bu Guru ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes! Jangan lupa kirim absensi kalian hari ini lewat link di bawah ini ya. Linknya sudah Bu Guru kirimkan lewat WA Group. Hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tema 6 tentang ayo berwudu. Kali ini Bu Guru tidak sendirian loh. Kita kedatangan teman baru. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu tidak? Baiklah, teman-teman, tolong perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo, saya Atifah. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Arif. Assalamualaikum, saya Bunda Fitri. Hari ini kita akan belajar bersama teman-teman. Iya, pasti seru. Pintar, yang semangat ya belajarnya. Terlebih dahulu, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran materi tentang wudhu, kalian diharapkan dapat memahami tentang tata cara berwudhu secara baik dan benar. Kemudian, kalian bisa mempraktikkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Anak-anak, coba Bu Guru mau tanya, apa sih kewajiban utama seorang muslim? Aku tahu, Bu. Puasa. Berpuasa, kata Atifah. Sepertinya bukan ya teman-teman. Ya, salah. Bu. Saya tahu, Bu. Mengaji. Iya, mengaji. Atau Iya, Bu, mengaji. mengaji. Masih salah, walaupun keduanya kewajiban seorang muslim, tetapi ada yang lebih utama lagi. Setiap hari kalian sudah melaksanakannya 5 waktu sehari. Apa coba?
Aku tahu, sholat. Betul, sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, kita harus suci dari hadas dan najis. Nah, bagaimana cara kita bersuci supaya badan kita terbebas dari hadas dan najis? Ingat, kelas 1 kemarin, Bu Guru sudah menerangkan tentang tata cara bersuci. Masih ingat? Saya ingat, Bu. Wudu. Ya, betul sekali. Sebelum kita melakukan sholat, terlebih dahulu kita harus berwudu. Orang yang bersuci dengan melakukan wudu, maka ia terbebas dari hadas kecil. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim mengetahui tentang apa itu wudu dan bagaimana tata cara serta hukum-hukumnya. Karena wudu yang tidak sempurna menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Bagaimana tata cara wudu yang baik dan benar? Nah, sebelum kita mempraktikannya, simak percakapan antara Atifah, Faris, dan Bunda Fitri berikut ini. Bunda, aku belum paham tentang tata cara wudu. Iya, tolong jelaskan, Bunda. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas syarat wudhu. Syarat wudu? Apa itu, Bu? Baiklah, akan Bunda jelaskan. Syarat wudhu adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau dilakukan ketika berwudhu. Saat berwudhu, kalian harus memenuhi syarat-syaratnya. Jika salah satu syarat wudhu tidak terpenuhi, maka wudhu menjadi tidak sah. Berikut ini adalah beberapa ketentuan syarat wudhu. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, yaitu menggunakan air suci dan mencucikan. 2. Membasuh semua anggota wudhu. Dan yang ketiga, memahami rukun dan ketentuan wudhu. Untuk syarat wudhu, apakah kalian sudah jelas? Kalau masih bingung, Bu Neni akan menjelaskannya. Silakan Bu Neni. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bunda Fitri. Sekarang kita akan menjelaskannya satu persatu. Syarat wudhu yang pertama, menggunakan air suci dan mensucikan. Air suci itu air yang seperti apa ya teman-teman? Air suci itu air yang bersih, yang tidak mengandung kotoran atau najis. Coba, kira-kira air ini termasuk air suci, bisa untuk berwudu atau tidak? Air teh, air kopi, dan air kelapa? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Walaupun ketiganya itu air suci, tidak mengandung najis, tetapi tidak bisa untuk mensucikan, artinya tidak bisa untuk berwudu. Jadi, contoh air suci yang mensucikan atau air yang bisa digunakan untuk berwudu antara lain ada air sumur, air hujan, salju, embun, air zam-zam, air sungai, dan juga air laut. Syarat wudhu yang kedua, membasuh semua anggota wudhu. Coba, apa saja anggota wudhu yang harus kita basuh ketika melaksanakan wudhu? Ya, betul. Ada mulut, berkumur-kumur, ada muka, ada tangan,
Ada apa lagi? Ada sebagian kepala. Mana lagi yang dibasuh? Telinga dan juga kaki. Tetapi ketika kalian berwudu juga harus berurutan, tidak boleh acak. Misalnya kalian wudu berkumur-kumur, membasuh tangan, kedua tangan, basuh sebagian kepala, telinga, kemudian baru muka. Nah, itu adalah contoh yang salah. Nah, anak-anakku yang di rumah, apakah kalian sudah hafal urutan wudu yang benar? Nah, bagi yang belum hafal, Bu Guru punya tipsnya supaya kalian bisa menghafalkan urutan wudu dengan benar, yaitu dengan tepuk wudu. Sudah ada yang pernah mendengarnya atau sudah bisa? Yuk kita melakukan tepuk wudu bersama-sama dengan Bu Guru. Dengan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Sekali lagi ya, kita ulangi tepuk wudu bersama-sama supaya yang belum hafal menjadi cepat hafal. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian nanti bisa mengulanginya lagi bersama ayah, bunda, atau kakak kalian di rumah. Kita lanjutkan ke syarat wudu yang ketiga, yaitu memahami rukun dan ketentuan wudu. Apa itu rukun dan bagaimana ketentuan wudu? Bunda Fitri akan menjelaskannya untuk kita. Ketentuan wudhu berikutnya yaitu tentang rukun wudhu. Rukun artinya segala sesuatu yang harus dilakukan. Rukun wudhu berarti segala sesuatu yang harus dilakukan ketika kalian berwudhu. Jika rukun tidak dilaksanakan, maka wudhu kalian menjadi tidak sah. Jika wudhu tidak sah, akan menghalangi sahnya ibadah. Contohnya, kalian tidak berwudu ketika akan sholat, sehingga sholatnya menjadi tidak sah. Adapun rukun-rukun wudu yaitu 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau urut. Jika salah satu rukun wudhu ada yang terlewat, harus kalian ulangi ya. Selanjutnya yaitu sunnah wudhu. Sunnah artinya tindakan yang dianjurkan. Sunnah wudhu artinya anjuran dalam berwudhu. Jika sunnah wudhu dilakukan, kita akan mendapatkan pahala. Jika sunnah wudhu tidak dilaksanakan, wudhu tetap sah kok. Akan tetapi, kamu dianjurkan untuk membaca istighfar. Tahu kan lafal istighfar bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Jadi, sunnah-sunnah wudhu meliputi apa saja?
Sunah-sunah wudhu ada 7. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudhu. Awal kita berwudhu yaitu membasuh tangan. Jadi ketika kita membasuh tangan, kita disunahkan untuk membaca basmalah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menggosok gigi atau bersiwak. Sebelum wudhu, kita dianjurkan untuk menggosok gigi. Supaya apa? Supaya sisa-sisa makanan yang menempel di gigi bisa bersih keluar dari mulut kita. Ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Mencuci kedua telapak tangan dilakukan di awal sebelum kita berwudu. Jangan lupa sela-sela jari tangan juga dibersihkan ya anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Hal ini dimaksudkan supaya lubang hidung kita bersih dari kotoran. Yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua daun telinga. Keenam, mendahulukan anggota wudhu bagian kanan. Ini merupakan salah satu sunnah Nabi, karena wudhu merupakan perbuatan atau ibadah yang baik. Jadi, selalu awali dari bagian tubuh sebelah kanan ya. Kemudian, sunnah wudhu yang ketujuh atau yang terakhir adalah berdoa setelah berwudhu. Ketika kalian selesai berwudhu, jangan lupa berdoa. Sudah hafal doanya? Nah, nanti Bu Neni, Atifa, dan Faris akan memandu kalian untuk menghafalkan doa setelah wudhu. Terima kasih Bunda Fitri sudah menjelaskan kepada kita tentang rukun wudhu dan sunnah wudhu. Para kalian sudah paham Atifa dan Faris? Sudah, Bu. Sudah. Semoga teman-teman yang di rumah juga paham ya. Nah, selanjutnya guru akan menjelaskan tentang penyebab batalnya wudhu. Wudhu dapat batal karena sebab tertentu. Ada yang tahu penyebab batalnya wudhu apa saja? Saya tahu, Bu. Saat buang air kecil. Buang air besar juga kan? Betul. Apa yang dikatakan oleh Atifa dan Faris? Buang angin atau kentut, buang air kecil, buang air besar, terus apa lagi? Menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Lalu masih ada lagi? Masih. Kalau kalian tidur, itu juga membatalkan wudhu. Selain itu juga apabila gila, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian terakhir, pingsan atau tidak sadarkan diri. Oh, begitu ya, Bu. Sekarang aku jadi tahu bagaimana ketentuan berwudu yang benar. Iya, ternyata aku juga masih salah ketika berwudu. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama Atifa dan juga Faris. Nah, setelah kalian mempelajari tata cara berwudu, menghafalkan urutan berwudu, kalian nanti bisa praktik ya. Tetapi sebelum praktik,
jangan lupa ketika kalian berwudu juga harus disertai dengan doa. Nah, sudah hafalkah kalian doa-doa wudu? Mulai dari baca basmalah, membaca niat, dan juga doa setelah wudu. Aku sudah hafal. Ya, aku belum hafal. Ternyata masih ada yang belum hafal. Baik, kita akan menghafalkan niat wudu dan juga doa setelah wudu. Ayo teman-teman, kita menghafalkan doa-doa wudu. Ada beberapa doa wudu yang perlu kita pelajari. Yang pertama, niat atau doa sebelum berwudu. Lafal niat berwudu adalah sebagai berikut. Kita hafalkan bersama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Ayo sekarang giliran Atifah. Oke, selanjutnya doa setelah berwudu. Lafal doa setelah berwudu adalah sebagai berikut. Dengarkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Jangan lupa ketika membaca doa setelah berwudu sambil menghadap kiblat ya teman-teman. Sekarang perhatikan video praktek wudu berikut ini. Mula-mula kita membaca niat, bisa dilafalkan atau hanya di dalam hati. Kemudian membaca basmalah sambil mencuci tangan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Seluruh wajah dan di bawah dagu harus basah semua ya teman-teman. Selanjutnya, membasuh kedua tangan dari pergelangan tangan sampai siku. Dilakukan mulai dari tangan kanan baru tangan kiri, bergantian sebanyak 3 kali. Setelah itu, mengusap kepala dan mengusap telinga. Dan yang terakhir, mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki sebelah kanan, baru sebelah kiri. Bergantian ya teman-teman. Jangan lupa sela-sela jari kakinya. Setelah selesai, kita berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Setelah kalian melihat video praktek wudhu dan memperhatikan materi yang sudah Bu Guru jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa wudhu berarti bersuci dari hadas. Hadas artinya kotoran atau keadaan tidak suci. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat dan kegiatan ibadah yang lain. Jika sholat tidak berwudhu dahulu, maka sholat menjadi tidak sah. Wudhu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara wudhu yang meliputi syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan penyebab batalnya wudhu. Melakukan wudhu harus urut dan jangan lupa untuk berdoa. Wudhu juga memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, membiasakan kita untuk hidup bersih. Kedua, menjaga badan agar tetap bugar. 3. Menambah kekhusyuan saat kita melakukan sholat. Keempat, menjauhkan beberapa penyakit. Dan yang kelima, meningkatkan semangat untuk melakukan ibadah. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Buka halaman 42, kemudian laksanakan berdasarkan rubrik sikapku, rubrik ayo kerjakan, dan rubrik insya Allah aku bisa. Kalian bisa dipandu oleh ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah. Jika kalian sudah selesai melaksanakannya atau mengerjakannya, kita bisa berdiskusi, melakukan tanya jawab di WhatsApp grup kelas 2. Bu Neni tunggu ya. Materi tentang cara berwudu dan ketentuan-ketentuan wudu sudah kita pelajari bersama-sama. Apabila masih ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada Bu Guru lewat WhatsApp grup. Nah, sekarang tiba saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, kalian harus mengerjakan soal online melalui link berikut yang nanti akan Bu Guru share di WhatsApp grup kelas 2. Kemudian tugas yang kedua, kalian mempraktikkan wudhu secara baik dan benar. Kalian bisa meminta bantuan orang tua atau kakak kalian di rumah untuk mengirimkan hasil video praktek wudhu kalian melalui WhatsApp. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bunda Fitri yang sudah menjelaskan kepada kita tentang ketentuan-ketentuan wudhu. Terima kasih juga untuk Atifa, Faris, dan juga anak-anak hebat kelas 2 di rumah karena sudah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Untuk kalian yang di rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya, dengan cara 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun,
di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak dari kerumunan. Sebelum kita berdoa, yuk kita menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah yang berjudul Suwe Ora Jamu. Hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari kita membaca doa kafaratul majlis untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.